Selamat datang semua di podcast kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Jason, absen 16. Dan saya, Rasel Suryadharma dari absen 26. Ada saya juga, Alfon Agustinus, absen 2. Udah lama nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat aja kan? Hai Rasel, puji Tuhan kabar aku baik nih. Kamu gimana, Fon? Hai Jason, hai Rasel. Wah, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kayak gini. Kabar aku juga baik kok. Bagus deh kalau begitu. Oh iya, aku nemu artikel bagus nih. Judulnya Kerusakan Lingkunganku. Isinya bagus loh. Coba nanti kalian baca deh. Oh iya, emang buku itu membahas tentang apa, Sel? Wah, banyak banget yang dibahas di buku ini. Seperti apa dampak kerusakan lingkungan, apa saja penyebabnya, dan masih banyak lagi. Dan juga artikel ini membahas tentang teks editorial. Teks editorial. Emang itu apa, Sel? Jadi, teks editorial itu merupakan kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Oh, begitu. Oh iya, aku juga kemarin ketemu artikel bagus banget dari luar. Judulnya itu Human Impact on the Environment. Lihat deh, di sini ditulis tuh pengaruhnya ada banyak. Di sini ada tulisannya overpopulation, pollution, burning fossil fuels, and deforestation. Change like this have triggered climate change, soil erosion, poor air quality, and undrinkable water. Dari artikel itu sih aku bisa ambil kesimpulan ternyata kemajuan iptek yang ada sekarang juga pengaruh loh dalam kerusakan lingkungan. Wah, artikel kamu cukup menarik juga ya, kayak punya Rasel, Fon. By the way, emangnya perkembangan iptek itu berpengaruh juga ya sama kerusakan lingkungan kita? Aku bantu jawab ya, perkembangan iptek dan kerusakan lingkungan itu sangat berpengaruh loh. Apalagi di era modern sekarang sudah banyak kendaraan yang menimbulkan asap dan polusi dari pabrik yang sudah menyebar kemana-mana. Waduh, berarti semakin lama bumi kita bisa semakin rusak ya dengan adanya perkembangan zaman. Menurutku, sekarang kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan hal-hal elektronik yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Soalnya, Tuhan sudah memberikan kita akal budi dan kemampuan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, kita harus mengucap syukur kepadanya dan selalu berdoa. Setuju banget, Jess. Kita harus bisa lebih peduli terhadap lingkungan, apalagi lingkungan di sekitar kita. Karena tidak dapat dipungkiri, pengaruh perkembangan iptek juga dapat berpengaruh kepada globalisasi. Iya, benar banget. Perkembangan iptek dapat memunculkan permasalahan sosial seperti rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional dan lingkungan alam, dan juga dapat membuat ketimpangan sosial di masyarakat. Wah, kalian hebat banget ya bisa berpikiran sampai ke sana. Aku juga waktu itu pernah lihat sih gambar data statistik masalah besar di Indonesia, dan yang lebih parahnya lagi, 40% kerusakan lingkungan kita diakibatkan oleh sampah. Nah, iya benar banget tuh. Sekarang permasalahan sampah yang ada di Indonesia emang semakin meningkat terus-menerus dan perlu ada aturan yang tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Itu semua terjadi emang karena masyarakat Indonesia masih kurang kesadaran untuk hal ini. Juga masih banyak pabrik yang menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran. Oh iya, kemarin sih aku baca, pemerintah pernah ada aturannya. Nah, untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur regulasi yang komprehensif dan lebih ketat daripada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 23 tahun 1997. UU 32 tahun 2009 mengatur tidak hanya perdata, tapi juga kasus pidana jika merusak lingkungan, dan juga mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga saksi hukum. Dan juga ada peraturan turunan dari UU ini,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah B3, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Dan undang-undang sektor yang baru telah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sejalan dengan UU 32 Tahun 2009 karena mengatur mengenai industri hijau. Dan juga pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri agar mereka melaksanakan AMDAL. AMDAL yaitu analisa mengenai dampak lingkungan dan melakukan bimbingan juga penyuluhan bagi masyarakat dari pemerintah beserta komponen lainnya, seperti LSM agar dapat mengubah pola hidup yang merusak lingkungan alam menjadi pola hidup yang bertanggung jawab demi kelestarian alam dan lingkungan hidupnya. Semoga dengan adanya aturan ini, lingkungan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak semakin tercemari oleh limbah dan sampah. Semoga juga para masyarakat yang ada di sekitar semakin untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, karena itu bisa merusak lingkungan kita. Dan juga para masyarakat bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol bekas yang biasanya dibuang, namun sekarang bisa dimanfaatkan, dibuat menjadi ondel-ondel, dan itu bisa menjadi hiasan untuk di rumah. Iya, bener banget tuh. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, iya, dengan begitu, maka lingkungan kita bisa menjadi lebih lestari lagi dan tidak menjadi semakin rusak lagi. Ya, semoga pikiran masyarakat kita menjadi lebih terbuka ya, karena adanya podcast kita ini. Kalian bertiga berharap kalian semua yang menonton podcast ini dapat ikut serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kalian. Semoga juga orang-orang yang mendengarkan podcast ini dapat sesuatu hal penting yang dapat digunakan di lain hari nanti. Ya, aku rasa podcast kita sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mau menonton podcast kami. Tunggu kami di podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.